Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di luar maupun di dalam rumah, biarlah kita mempersilahkan firman Tuhan untuk menyapa kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dahulu pada zaman Raja Salomo ada kelompok-kelompok di mana orang tersebut dikatakan kelompok orang-orang berhikmat. Dan diantaranya adalah Raja Salomo. Kita tahu bagaimana Raja Salomo diberikan oleh Tuhan Allah hikmat untuk memimpin bangsa Israel, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu hal yang berharga bagi kita dan untuk kita pedomani di dalam kehidupan kita. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini kepada kita disampaikan hikmat dan nasihat yang bersumber daripada Tuhan Allah, di mana firman ini menekankan tentang kasih dan kesetiaan. Ketika seseorang memiliki kasih dan kesetiaan di dalam dirinya, maka orang tersebut akan dapat mengampuni kesalahan orang-orang lain. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, di mana kita manusia disebut sebagai makhluk sosial, artinya kita setiap saat bersosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang lain di dalam pergaulan kita sering sekali kita menjadi orang yang tersakiti karena kesalahan orang lain.
Atau mungkin kita sendiri pun pernah melakukan kesalahan sehingga orang lain menjadi tersakiti oleh karena kesalahan kita. Maka firman Tuhan pada hari ini menekankan kepada kita bahwa dengan kita memiliki kasih dan kesetiaan, karena kasih itu sendiri adalah Tuhan Allah. Artinya kita memiliki iman kepada Tuhan Allah, kita mengandalkan kasih di dalam hidup kita, kita akan dapat mengampuni kesalahan orang-orang lain. Kita akan dapat melupakan kekurangan orang-orang lain. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 juga dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita sendiri atau kita umat manusia pun tidak ada yang tidak berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan tercela. Tetapi Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menyatakan kasihnya kepada kita, umat manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus harus berbaur bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus, dia harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Bahkan dia sampai disalibkan dan kemudian dia mati. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyatakan kasihnya kepada kita umat manusia. Dan melalui kasih Tuhan Yesus itu, segala hutang-hutang kita diselesaikannya. Segala hutang dosa kita diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya dan seharusnya kita pun meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terus menyimpan sakit hati, tidak terus mengingat kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita, tetapi bersegeralah datang kepada Tuhan Yesus, berdoalah dan mintalah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus agar kita dapat mengampuni dosa ataupun kesalahan orang lain terhadap kita. Sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah itu akan selalu mendiami persekutuan umat Tuhan, persekutuan kita dengan orang-orang yang lain di sekitar kita. Lalu kemudian firman ini juga mengatakan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu itu yang berhubungan dengan kejahatan dan dosa. Tetapi melalui firman Tuhan, kita memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu firman ini mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan. Jadi dua hal yang sangat berhubungan. Pertama tadi dikatakan dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi, di mana kita tinggal di dalam kasih, di mana kita tinggal di dalam Tuhan, maka semua kejahatan-kejahatan akan kita tinggalkan. Semua kejahatan-kejahatan akan kita jauhi. Jadi, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kepada kita diingatkan
bagaimana? Apakah saudara, apakah saya, atau apakah kita semua takut akan Tuhan? Jadi gambaran dari orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Dia akan menjauhi segala kejahatan dan tidak hidup di dalam dosa-dosa. Demikian pun dia akan bersegera mengampuni orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada dirinya. Jadi kepada kita semua, firman ini mau mengingatkan kita apa yang telah dilakukan orang lain terhadap kita yang dapat menyinggung perasaan kita, yang dapat mengurangi harga diri kita. Bersegeralah berdoa ke hadapan Tuhan. Ampuni dia, maafkan dia, dan jadikan juga dia menjadi sahabat bagimu. Demikian juga, apakah kita ini adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan tidaklah seperti bagaimana kita takut kepada penjahat. Kita akan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari orang tersebut. Tetapi takut akan Tuhan hampir, saya katakan hampir ya, hampir mirip dengan takut kepada orang tua. Kalau kita takut kepada orang tua, kita takut untuk melanggar apa yang dia katakan, apa yang menjadi aturan-aturan yang dia tetapkan di tengah-tengah keluarga. Itu akan kita laksanakan. Jadi takut akan Tuhan lebih dari itu. Kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Dan kita harus menyenangkan hatinya. Setiap saat, setiap langkah kita, setiap perkataan kita. Apapun yang kita lakukan. Menyatakan bahwa kita kasih kepada Tuhan. Dan kita takut kepada Tuhan. Dan kita akan selalu mendekatkan diri kita kepadanya. Yaitu dengan cara berdoa. Dengan cara membaca firman Tuhan. Dengan cara bernyanyi. Seperti itulah kita. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita semua diundang untuk hadir ke hadiratnya, memuji Tuhan melalui sikap yang memaafkan, menyatakan kasih kepada sesama. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hukum yang utama dan terutama dikatakan mengasihi Tuhan Allah, tetapi yang kedua tidak kalah pentingnya mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Betapa indahnya kalau kita saling memaafkan, saling mengampuni dosa, maka persekutuan kita menjadi persekutuan yang diberkati Tuhan, dan persekutuan kita menjadi persekutuan yang selalu membawa sukacita bagi kita. Marilah kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih yang daripadanya. Amin, saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami hantarkan kehadirat-Mu. Begitu besarnya cinta kasih-Mu kepada kami, umat manusia yang Engkau ciptakan. Sesungguhnya hukuman karena dosa itu yang harus kami terima. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menebus kami dari si iblis, menebus kami dari upah dosa-dosa kami diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pun mengajarkan kepada kami, agar kami tinggal di dalam kasih, agar kami takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami dapat memaafkan dosa-dosa orang lain terhadap kami. Dan kami pun, Tuhan Yesus akan belajar bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati kami di dalam persekutuan yang Tuhan suka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua orang-orang yang akan bekerja, yang telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di luar rumah ataupun di dalam rumah. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.